Shalom anak-anak sekalian. Kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada kesempatan ini Engkau izinkan kami untuk melakukan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Mari Tuhan Kau yang sertai setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami sekaligus juga untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui pengetahuan ini kami juga dapat berkembang secara iman, tapi juga diubahkan secara karakter dari hari ke hari ke arah yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama 1KD, satu kompetensi dasar mengenai menerima demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah. Adapun tema atau pokok bahasan kita di hari ini adalah hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Saya akan bacakan satu ayat Alkitab, satu firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 4 ayat 8, yang demikian firman-Nya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Itu sebagai dasar bagi kita di dalam membahas apa itu hak asasi manusia dan bagaimana sih seharusnya kita memperlakukan orang lain yang sama-sama memiliki hak asasi. Kita masuk dalam pembahasan. Kita menyadari dan kita tahu bahwa setiap orang itu lahir atas kehendak Tuhan. Ya, kita lahir atas kehendak Tuhan. Kita kemudian tumbuh dan berkembang juga di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak menentukan diri kita sendiri, bagaimana kita lahir, di mana kita lahir, kenapa kita lahir dan sebagainya. Semua ada di tangan Tuhan. Lalu di sana juga tidak ada satupun manusia yang diberi kuasa untuk menguasai hidup sesamanya. Karena semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Jadi antara manusia satu dengan manusia yang lain punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Dia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita diciptakan segambar serupa dengan Dia, siapapun dan bagaimanapun kita. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sehingga wajar kalau setiap manusia itu juga memiliki hak asasi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi itu? Kata hak selalu terkait dengan sesuatu yang dimiliki oleh diri manusia itu sendiri dan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan istilah hak ini juga dihubungkan dengan asasi, mendasar, yang pokok, dan pemiliknya yaitu manusia. Kalau menurut undang-undang khususnya nomor 39 tahun 1999 dikatakan di sana bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati. Jadi hak asasi manusia ini sebenarnya sudah melekat di dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi sudah dari sononya
tidak dibuat-buat oleh manusia. Itu memang merupakan anugerah Tuhan, satu paket dengan penciptaan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga melekatkan pada hakikatnya manusia, yaitu hak. Sehingga di dalam setiap diri manusia itu memiliki hak asasi yang merupakan anugerah Tuhan dan wajib dihormati. Kalau begitu saya bisa menyimpulkan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dalam kandungan, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Mungkin di luar sana ada yang memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia ini hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Tetapi kalau hak asasi ini hanya dimiliki sejak lahir, maka saya pikir akan bertolak belakang dengan firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan di sana tidak boleh dilakukan yang namanya aborsi. Kenapa? Karena janin yang ada di dalam kandungan pun sebenarnya sudah memiliki hak untuk hidup. Nah, oleh karena itu kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa hak asasi itu memang hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dalam kandungan, berlaku seumur hidup sampai orang itu meninggal. Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang bersifat individu, sosial, dan juga universal. Individu berarti bahwa hak asasi itu diterapkan untuk diri sendiri. Kita harus menghargai diri kita sendiri, kita harus menghormati diri sendiri. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita pun punya kedudukan yang sama dengan orang lain. Kita pun punya harkat dan martabat yang mulia di hadapan Tuhan. Yang kedua, hak asasi manusia itu juga berlaku di dalam hubungan atau relasi bersama dengan orang lain. Dan universal, artinya hak asasi manusia itu juga berlaku di seluruh dunia. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu pada hakikatnya berbicara tentang harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada